Jadi rumus buat beliau sekarang, pokoknya saya kalau ada masalah di rumah, masalah dengan keluarga, udah saya mendingan sedekah aja. Berikan beras untuk orang-orang yang lapar, dan itu langsung dirasakan. Heran katanya, sedih saya jadi hilang, stres saya jadi hilang. Nah ini boleh juga. Iya, itu buat yang punya uang, sedang kami ini lagi butuh beras. Bagaimana caranya? Ada caranya. Kalau kita tidak punya uang, kalau kita sedang sakit berbaring, kalau kita sedang tidak punya kemampuan berbuat banyak secara materi dan fisik, ada salah satu yang bisa membuat kita bahagia. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Hati kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kita berusaha membahagiakan orang, dan tidak sulit sama sekali Allah menurunkan kebahagiaan di hati kita. Kalau urusannya dengan Allah, hidup ini menjadi lebih simpel, hadirin sekalian. Ayo, kalau mau bicara yang baik-baik aja. Jangan lihat yang agak besar, berapa kintal, itu belum apa-apa sudah nyakitin, ya enggak? Kintal tuh kan sebetulnya begitu. Lihat yang kurus, pensil, mengapa kita harus nyebut pensil? Nah sudahlah, kata-kata alhamdulillah sehat, seger, ya, kelihatannya wajahnya semakin cerah, itu senang orang disebut. Nah mana mah hidung caketrek, jika dorok dokat cayan, ini dolim, pasti nggak ngerti orang-orang yang lain. Janganlah hadirin sekalian, jangan berkomentar yang membuat hati orang tidak enak. Jangan bertanya yang membuat orang jadi tertekan dengan pertanyaan kita. Ada kan orang-orang yang menjadi malu, menjadi sulit gara-gara kita bertanya. Misal sedang reuni, kamu apa kabar? Ini ya yang dulu banyak dosa. Gak enak hadirin. Dan nikah belum? Mana istrinya, mana suaminya? Ini pertanyaan apa? Ya, belum tentu sudah punya jodoh, takdirnya. Belum tentu masih bersamanya, benar? Anaknya berapa? Belum tentu punya anak. Jangan bertanya, atau berapa kilo sih kamu sekarang? Mau apa? Ya. Atau lihat kendaraan, ini nyicil atau enggak? Mau apa nanya nyicil atau enggak? Mau melunasi, kan? Juga tidak usah nanya, kamu pendidikannya apa? S1, S2, ini mau apa? Ya, udahlah, minimalisir perkataan yang membuat orang jadi susah hatinya, tidak nyaman perasaannya. Yang enak-enak sajalah hadirin, setuju? Yang enak, ya, niatkan saja. Ini amalan yang sangat dicintai Allah. 5S, senyum, salam, sapa dengan hangat, sopan kepada siapapun, dan santun, senang, ya. Punten hadirin, ya. Suatu saat sedang makan di restoran, pas mau bayar, ini kartu gesekannya itu ada masalah. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, coba pakai kartu ini. Itu kartu beliau, ya enggak? Beres aja. Pak, enggak apa-apa. Aduh, Masya Allah. Kebayang-bayang ini, padahal saya tidak kenal, tapi beliau melakukannya. Ada lagi yang lebih canggih. Suatu saat di restoran juga, pas mau bayar, sudah Pak, katanya tadi. Siapa? Itu sudah pergi. Enggak diketahui sama sekali. Apakah ini kejadian kebetulan? Oh tidak, ini kejadian Allah mengajari kami, ya saya, betapa ini amalan yang hebat. Pertanyaannya, saya gitu enggak ke orang? Kan begitu. Tidak mungkin Allah takdirkan kita dibayarkan itu sesuatu yang sia-sia. Pasti Allah mengajari sesuatu. Ini hebat, ini enak, ya. Maksudnya enak tuh mengesankan. Dia bayar tanpa tidak diketahui. Nah, kita harus niru itu. Dan coba kalau ditiru, ya, bayarkan orang sedang jajan, ada sebuah keluarga, misal ya,
makan satu mangkok bertiga, udah pesenkan, bayar aja. Itu lunas. Ada tukang mangga berapa kilo, ini tinggal 10 kilo lagi, ya bayar, tolong bagikan ke sana. Udah, kita pergi saja. Nikmati hadirin, berbuat kebaikan lillahi ta'ala dan puas, hanya Allah yang tahu. Rasakan, makin ikhlas makin bahagia. Tidak sulit sebetulnya membuat hidup ini bahagia tuh. Bahagiakan orang lain dengan ikhlas. Dan tidak sulit membuat hidup kita menderita. Sengsarakan orang lain, maka itu akan kembali ke kita sendiri. Punten DKM, itu karpet itu sepertinya menghalangi santri ya. Duh, membahagiakan santri itu memindahkan penghalang itu. Karena ilmunya ilmu membahagiakan, saya lihat santri terhalang karpet, jadi kepalanya menceng kiri, menceng kanan. Bagaimana santri lebih bahagia? Alhamdulillah, tuh ya. Hampir aja saya nyebut sahat ya, atau nyimpen eta didinya, nanti jadi sakit hati ya. Nah begitulah hadirin, tuh kelihatan mereka ya lebih segar gitu. Jadi yang hampir aja nyebut, jadi yang ngantuk ketahuan, nggak saya sebutin ya, saya tahan aja kata-kata yang membuat kurang nyaman. Nah terima kasih, kalau pintu bisa sempurna dibuka, buka saja ya. Demikian sahabat-sahabatku yang baik, jadi dalam situasi seperti ini, situasi sedang COVID, kita sedang merasa banyak kecemasan, banyak rasa sulit, jangan lupakan gerbang yang membuat kita bisa lebih mudah bahagia adalah bahagiakan orang lain. Ada juga kejadian ini, seorang ibu-ibu muda, aduh lagi sedih sekali, lagi banyak masalah. Apa yang dilakukannya? Dia keluarkan tabungannya, lalu dia beli beras beberapa, yang 5 kiloan itu ya, beberapa banyak. Lalu dia sengaja bagikan ke orang-orang, dan dia menjadi bahagia sesudah itu. Dia susah menghilangkan kesedihan di hatinya, tapi sesudah dia membagikan beras itu ya, dia lihat orang, nuhun neng, nuhun, terima kasih bu. Dia lihat orang-orang berbahagia dan hilang itu gelisah tuh. Jadi rumus buat beliau sekarang, pokoknya saya kalau ada masalah di rumah, masalah dengan keluarga, udah saya mendingan sedekah aja. Berikan beras untuk orang-orang yang lapar, dan itu langsung dirasakan. Heran katanya, sedih saya jadi hilang, stres saya jadi hilang. Nah ini boleh juga, iya itu buat yang punya uang, sedang kami ini lagi butuh beras. Bagaimana caranya? Ada caranya. Kalau kita tidak punya uang, kalau kita sedang sakit berbaring, kalau kita sedang tidak punya kemampuan berbuat banyak secara materi dan fisik, ada salah satu yang bisa membuat kita bahagia, yaitu sibuk mendoakan kebaikan bagi orang lain. Diam-diam. Tuh, misalkan ya ini lagi nonton gitu, ya Allah ampuni Aagim, istiqomahkan ya Allah. Diam-diam aja, nggak usah dikasih tahu saya. Ini contoh doanya ya. Sok mulai praktekkan. Rasakan kebahagiaannya. Enak hadirin. Dengan tetangga itu ada masalah, ya Allah tolong tetangga saya ini. Engkau maha tahu keadaannya, cukupi ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang. Sudah selesai di sana, cukup dengan Allah aja. Menjelajah orang-orang yang lagi sulit, yang lagi perlu, atau yang dalam keadaan ya banyak mengharapkan pertolongan Allah, dorong dengan doa. Atau kita di masjid lihat ada orang yang lagi doa, terus kita diam-diam ikut ngedoakan, ya Allah kabulkan doanya, ya Allah kabulkan. Itu bahagia kita itu hadirin. Aneh tapi nyata. Lihat tukang dagang, ya Allah, kita nggak beli karena memang nggak punya uang dan memang nggak ada niat beli barangnya. Doakan, ya Allah, sing laku mudahkan rezekinya, berkahi rezekinya, ya Allah. Itu kita cespleng tuh bisa bahagia. Termasuk lihat preman di pinggir jalan, misalkan
dengan badannya penuh tato. Ya Allah, berikan hidayah taufikmu ya Rabb, jadikan orang ini ahli ibadah, ahlul yakin padamu. Padahal nggak kenal, kita hanya lihat kita sedang di kendaraan, lihat begitu. Coba rasakan, ini tuh asal lebih berarti hidup itu dibanding dengan amit-amit sampah masyarakat. Coba rasakan, itu malah jadi makin busuk hati kita. Lihat polisi di pinggir jalan sedang kepanasan. Duh ya Allah, berikan pahala, berikan kesanggupan untuk bisa sabar, berikan ya keberkahan bagi keluarganya, jadikan amal soleh, jaga sholatnya ya Allah. Terus doa, itu enak tuh hadirin. Termasuk dengar berita-berita di TV tentang ini, tentang itu, bening keluar doa daripada banyak komentar yang membuat kita susah sendiri.